Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Jumat Agung memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Hari ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayat 10. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayat 10 demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi sesama orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan adalah tanda kutip sekolah bagi kita untuk bertumbuh dalam ketaatan. Sekali lagi, penderitaan merupakan sekolah bagi kita untuk bertumbuh dalam ketaatan. Kita dapat belajar patuh dari hal-hal yang kita derita, dari hal-hal yang kita alami dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tidak selalu menemukan kebahagiaan-kebahagiaan, tapi pada waktu dan kondisi tertentu juga kita mengalami pergumulan dan penderitaan dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada Jumat Agung ini. Firman ini tentang ketaatan Yesus kepada Allah, taat walau Dia harus menderita. Yesus tetap taat dalam penderitaannya. Hal yang luar biasa yang kita lihat adalah ketaatan Tuhan ketaatan Yesus kepada Bapaknya itu. Boleh kita katakan Dia setia walau harus menderita. Dia setia walau harus menghadapi pergumulan itu dengan berat. Tetapi Tuhan memilih untuk setia, melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa. Terbukti dalam ayat yang ke-7. Ketika ia telah menaikkan doa dan permohonan dengan tangisan dan air mata yang keras. Di ayat yang ke-7 dalam firman ini dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Jadi, di dalam ayat 7 ini ketika dia telah menaikkan doa dan permohonannya dengan tangisan dan air mata yang keras, penderitaan Yesus di Taman Getsemane membuktikan bahwa dia bergumul dengan sulitnya atas ketaatannya. Namun, dia taat dengan sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, latar belakang dari firman ini adalah di mana orang-orang Kristen Ibrani enggan untuk taat kepada Yesus Kristus. Mereka enggan untuk percaya kepada Yesus yang menjadi manusia, yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Mereka enggan untuk percaya, maka mereka bermaksud hendak mengalihkan iman dan percaya mereka dan kembali kepada sebagaimana keyakinan oleh nenek moyang mereka zaman dulu. Tetapi dalam firman ini perlu dicatat dalam hidupnya sebagai manusia. Maka perlu menjadi digarisbawahi dalam hidupnya sebagai manusia. Dia persembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Jadi secara manusia, Yesus memohon dalam doa dan ratap tangis kepada Bapa. Jadi secara manusia, dia mengalami seperti yang kita alami sebagai manusia. Dia menangis, menderita,
Dia tertawa. Yesus mengalami hal-hal yang dialami sebagaimana dialami oleh kita manusia ini. Tetapi dikatakan itu dalam hidupnya sebagai manusia. Secara manusia, ratap dan tangis itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Biasanya orang memohon keringanan dalam doa dan permohonannya. Tetapi ratap dan tangis Yesus dalam firman ini adalah bentuk ketaatannya. Jadi kalau orang Ibrani, orang Kristen di Ibrani enggan untuk percaya, maka firman ini menjelaskan kepada mereka bahwa kalaupun Yesus menangis dan menderita dalam ratap tangisnya, itu adalah dalam hidupnya sebagai manusia. Bukan berarti kalau Yesus itu tidak berkuasa dan tidak memiliki kuasa. Tetapi ketika dia berinkarnasi sebagai manusia, dia mengalami seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya. Maka kalau mereka meragukan, kami ragu untuk mempercayai Yesus yang menjadi manusia itu, menjadikan mereka tidak percaya atau beralih kepada keyakinan yang semula, sebenarnya mereka harus memahami bahwa Yesus meratap dan tangis pun itu karena ketaatannya kepada Bapa. Kalau sebenarnya dia memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari itu, tetapi dia memilih untuk tunduk dan taat kepada Bapa dan menjalani proses itu semua seperti bagaimana telah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab para nabi. Dan terdengar karena rasa takutnya yang saleh itu, Yesus meminta cawan itu diambil darinya. Namun cawan itu tidak diambil. Namun demikian, doanya didengarkan oleh Bapa. Tetapi doanya yang didengarkan oleh Bapa itu bukan mengambil cawan daripadanya, tetapi menjadikan kehendak Bapa dalam diri Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi kehendak Bapa adalah Yesus harus menerimanya. Dan pasti doanya itu didengar oleh Bapa. Tetapi dia harus mengalami itu, penderitaan itu, bahkan akan mati di kayu salib. Maka sifat manusianya Yesus yang belum dimuliakan itu, dia lapar, dia haus, dia letih, dia lelah, dia takut, dia menangis, dan semua itu dia alami. Penyerahan dengan hormat, berserah kepada Bapa dengan penuh harapan ketika dia berbicara, bukan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Maka dia belajar ketaatan melalui hal-hal yang dia derita. Meskipun Yesus adalah Tuhan dan dia sendiri adalah Tuhan itu, namun dia belajar ketaatan. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, ketaatan ini adalah menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk semua kalangan usia, untuk semua jenis pekerjaan, untuk semua orang yang hidup di tengah dunia ini, belajar tentang ketaatan, bahkan sampai kita akan berakhir dari dunia ini. Allah yang bertahta dalam kemuliaan surga hanya dapat mengalami ketaatan dengan membuang kemuliaan tahta dan merendahkan dirinya seperti yang Yesus lakukan. Maka ketaatan itu adalah kepatuhannya, kepatuhan yang tidak berubah. Bagian dari ketaatan itu adalah termasuk penderitaan. Yesus taat dalam tantangan sebagai anak, mematuhi Bapaknya, taat dalam segala hal sampai akhirnya. Ini yang perlu kita contoh dan kita teladani Bapak Ibu soal ketaatan kita. Dia belajar ketaatan melalui hal-hal yang dia derita. Sangat jarang orang taat kalau menghadapi penderitaan. Kalau senang, orang banyak yang mau taat dan patuh. Tetapi bagaimana seseorang bisa taat walau dalam penderitaan? Menderita di tengah keluarganya, menderita karena anaknya, menderita karena pergumulannya, bisakah taat? Itulah yang hendak disuarakan oleh firman ini bagi kita. Penderitaan, dia belajar ketaatan melalui hal-hal yang dia derita. Penderitaannya diarahkan untuk bagaimana supaya dia tetap taat kepada kehendak Bapa itu. Jadi penderitaan dipakai untuk mengajar anak Allah. Jadi kalau kita mengalaminya, itu sebagai alat pelajaran dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen,
Kita harus percaya kita tidak pernah diajarkan terhindar atau tidak akan mengalami penderitaan, malah ditentukan untuk menderita. Boleh kita baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. Banyak kesengsaraan memasuki kerajaan Allah. Penderitaan kita saat ini adalah awal dari sebuah kemuliaan. Maka dalam ayat yang ke-8, sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Belajar menjadi taat dari apa yang dia dideritanya. Dia adalah sikap anak yang taat kepada Bapa. Biasanya anak itu bisa neko-neko kepada Bapa. Ya, tapi Yesus tidak melakukan seperti itu. Dia taat walau menderita. Bapaknya seharusnya bisa meringankan penderitaan anak supaya tidak terlalu berat. Tetapi Bapa melakukan upaya untuk meringankan. Kalau di dunia ini Bapa berupaya meringankan beban anaknya. Apakah Bapa tidak sayang pada anaknya? Sayang. Justru karena dia sayang. Dan dia juga cinta sayang kepada kita manusia. Tetapi pada akhirnya Yesus bilang, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Kita ambil bisa contoh Bapak Ibu, ada anak yang sudah tamat sekolah dari SMA, dia bermaksud memilih perguruan tinggi yang sudah dia inginkan dan dambakan. Sementara orang tuanya berkata lain. Orang tuanya telah memilihkan baginya universitas, tempat perkuliahan yang menurut orang tuanya tepat untuk anaknya. Jadi anak ini, bentuk ketaatannya kepada orang tuanya, dia bilang, dia harus memaui keinginan orang tuanya dan menguburkan keinginannya demi taat kepada orang tuanya. Walaupun ini bentuk dari soal ketaatan, bukan berarti saya mau mengatakan berarti orang tua itu tidak peduli dengan anaknya, bukan seperti itu. Tapi saya mau menggambarkan satu bentuk ketaatan. Walau harus menguburkan mimpinya kepada universitas yang dia mau dan dia inginkan, demi taat kepada orang tuanya, dia harus menjalani keinginan dari orang tuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walau akhirnya dia harus menangis karena ketaatannya, karena kepatuhan dan kehormatannya, dia bergumul, tapi dia harus taat kepada Bapaknya. Ayat 9 sampai ayat 10. Yesus adalah juru selamat kita yang sempurna. Setelah mencapai kesempurnaan itu, dia lahir, dia berkarya, menderita, disalibkan, mati, bangkit, dan turun dalam rupa Roh Kudus. Setelah itu semua sempurna dilakukannya. Setelah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi setelah mencapai kesempurnaan itu, ia menjadi pokok keselamatan abadi, pokok keselamatan kekal yang bagi orang yang mengalami penderitaan. Pengalaman penderitaan Yesus dan kebangkitannya menjadikan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Karena belum ada sesetia dia yang rela mati menderita, bukan karena kesalahannya, tetapi atas kepatuhannya. Maka dialah pokok keselamatan bagi orang yang percaya. Dialah pokoknya. Jika kita terbukti taat kepadanya, jika kita terbukti patuh dan hormat kepadanya, maka kita adalah ranting-ranting yang berasal dari pokok keselamatan itu, sesuai dengan topik minggu kita hari ini. Jadi keselamatan kekal diberi bagi semua orang yang menaatinya. Jadi semua orang yang menaatinya dipastikan bahwa orang percaya yang taat itu akan berada, melekat pada pokok itu sendiri. Sehingga dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yesus adalah imam besar yang dipanggil oleh Allah bukan karena ambisi pribadinya, bukan karena keinginannya sendiri,
tetapi dipanggil oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peraturan Melkisedek artinya Melkisedek adalah raja kebenaran sebagai raja Salem. Dia juga adalah raja damai. Dia raja yang membawa kedamaian. Yesus dipanggil Tuhan untuk menjadi imam. Bahwa Yesus adalah sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Artinya bahwa ia seperti raja imam Salem sebelum dia. Jadi Allah memanggil Yesus untuk menjadi seorang imam. Bapa yang memanggilnya menjadi seorang imam. Bapalah yang memberikan Yesus bagi kita semua. Oleh karena itu, apakah yang mau disampaikan oleh firman ini? Yang pertama, Bapak Ibu, belajar taat dan patuh dari apa yang kita derita. Tidak semua orang bisa patuh dan taat setia walau dalam penderitaan. Kalau mau menderita, mungkin istri bilang, aku tidak akan menerima kau dulu. Kalau toh akhirnya menderita, aku tidak akan menerima cintamu dulu. Sangat tidak banyak orang mungkin setia dalam penderitaan. Bahkan ada beberapa orang yang terbukti meninggalkan pasangan keluarganya karena tidak mau menderita. Dia memilih pasangan orang lain demi mencapai keinginan dan kebahagiaan menurut ukuran dunia dan menurut ukuran pribadinya. Tapi bukan tidak banyak orang juga yang tetap setia walau menderita. Sulit? Pasti sulit. Tapi mulailah meneladani Yesus. Walau menderita, dia tetap taat kepada Bapa. Kita pun mulailah dari diri kita sebagai pengikut Yesus mengalami penderitaan, tetapi kita tetap setia kepada Dia. Tidak langsung lantas meninggalkan Dia, tetapi kita setia dan taat walau karena harus mengalami banyak penderitaan. Mungkin kita menangis, bergumul, tetapi taatlah walau dalam menderita. Yang kedua, Tuhan mendengar doa kita atas rasa hormat dan taat kepadanya. Dia mendengar karena rasa hormatnya. Maka hiduplah dalam doa-doamu pada Tuhan dan tetap hormat kepada Bapa. Mungkin yang kita minta tidak langsung kita dapat, tapi Tuhan akan mendengar doa kita di dalam rasa hormat dan taat kepadanya. Yesus berdoa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kehendakmulah yang jadi, bukan kehendakku, kata dia. Ini bentuk rasa hormat dan taatnya kepada Bapa. Dia tidak memaksakan keinginan dan kehendaknya, tetapi jadilah kehendak Bapa. Pun kalau berdoa kita melakukan hal yang serupa. Tidak memaksakan keinginan dan kemauan kita, tetapi kita memohon, jadilah kehendak Bapa atas doa-doa kita. Yang ketiga dan terakhir, percaya kepada Yesus pokok dan sumber keselamatan yang kekal itu. Jadilah orang yang terus percaya, yang terus yakin pada pokok keselamatan yang kekal itu. Orang percaya yang terus terhubung kepada pokok, maka ranting itu yang terus mengakarkan dan meyakinkan dirinya kepada pokok sumber keselamatan yang benar itu akan selalu mendapat ketenangan dan kelegaan di dalam dia. Akan memperoleh keselamatan yang kekal bagi orang-orang yang taat. Tuhan Yesus yang menyebabkan keselamatan kekal. Terbukti dia telah menyelesaikan semua ketaatannya kepada Bapa. Karena itu kita pun jadilah orang-orang yang taat, yang setia, hormat dan taat kepadanya, supaya kita terus melekat kepada sumber keselamatan yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Imam besar itu. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur menerima firman Tuhan pada saat ini. Kau telah menguatkan kami lewat firman ini, bahwa Engkaulah pokok keselamatan dan iman yang teguh dan kokoh bagi kami. Ajarlah hati dan pikiran kami dan semua kehidupan kami untuk mempercaya dan meyakini Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah rela berkorban demi keselamatan kami, supaya kami mendapat kehidupan yang kekal. Biarlah kami dapat berubah dan memperbaiki semua kehidupan kami, agar pengorbanan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia, karena pertobatan, dan kami selalu terus melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu, lindungi mereka dalam kehidupan keluarga, dan semua apa yang mereka alami. Bahkan jika menderita pun, kami harus terus memilih untuk setia kepada Allah Bapa yang kami yakini dan percaya sebagai sumber keselamatan dan kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.